Selamat malam semuanya. Kembali bergabung bersama dengan kami di sini. Masih setia dalam program Doa Sehati dari Kota Purwokerto, Jawa Tengah, Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Dan masih menyumpai kami bersama dengan saudara sekalian malam hari ini. Ada Bapak Pendeta Nono Robiharjo dan saya Vivi Robiharjo. Senang sekali bisa kembali menjumpai saudara sekalian dimanapun berada. Dan di tengah kesibukan serta aktivitas yang padat mungkin dari saudara sekalian, tapi masih menyempatkan diri untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami malam hari ini. Dan saya percaya apa yang kita lakukan ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita menghampiri Dia, kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir dalam kegiatan atau persekutuan umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung untuk Ibu Yuli Nur Hayati di kota atau dari kota Purwokerto. Selamat malam, shalom Bu Yuli. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasih Kristus, saya terus mendoakan saudara sekalian dimanapun berada untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap setia mengiring Tuhan walau apapun yang terjadi. Saya tahu hari-hari ini mungkin ada yang merasakan begitu berbeban berat, tapi saya berdoa, saya percaya terus bahwa pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh sangat setia. Dia mengerti setiap tetesan air mata dan menampung setiap air mata kita di dalam kirpat-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara siap sedia untuk datang kepada Tuhan pada malam hari ini? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu
kami kembali secara daring Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan tetap percaya dan terus mau tetap berharap kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami berdoa malam hari ini Tuhan buat hamba-hambamu, buat anak-anakmu yang hari-hari ini harus melewati pergumulan yang berat. Mungkin sakit penyakit yang tidak terduga, mungkin sakit penyakit yang tidak pernah dibayangkan. Kami percaya Tuhan, Bilur-Mu sanggup untuk mengangkat setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu akan Tuhan menyatakan, dan Tuhan pasti berikan kesembuhan yang sempurna bagi setiap orang-orang yang mencari Engkau dengan sungguh dan setia. Tuhan, kami mau terus mengiring Engkau sungguh-sungguh lebih setia lagi. Biarlah perjalanan hidup kami bersama Tuhan boleh kami nikmati dalam damai sejahtera yang daripada Kristus Tuhan. Dan Roh Kudus yang lemah lembut akan menolong dan menuntun kami senantiasa. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami belajar firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kuasailah Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Salam semuanya, salam sehat selalu, salam bahagia, salam sukacita dimanapun saudara berada. Salam untuk Bu Yuli, salam untuk Bu Wiwin, salam untuk Kak Andan Sari. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami. Ya, hari ini dalam agenda doa sehati. Orang-orang yang mau berdoa kepada Tuhan adalah orang-orang yang sungguh perlu akan Tuhan, ya. Orang-orang yang mau mencari Tuhan adalah orang-orang yang butuh kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ya, kalau kita melihat dunia nyata, ketika kita pergi ke pasar, ketika kita pergi jalan, melewati jalan-jalan yang ada orang-orang jualan, ketika kita pergi ke mall, ya, tadi saya melihat survei situasi kondisi per hari ini. Ketika masuk ke pasar tidak begitu ramai, ya. Ketika masuk ke mall, ya, parkiran mobil kosong, saudaraku, ya. Dan yang banyak justru anak-anak sekolah pada masuk mall per hari ini. Nggak tahu, ketika saya tanya, ngapain dek kesini jalan-jalan, siapa yang ngajak? Ibu guru. Oh, rupanya hari ini adalah hari jalan-jalan masuk mall anak-anak sekolah, anak-anak SD, saudaraku yang dikasih itu. Nggak tahu itu entah benar atau tidak, tapi ada banyak kumpulan anak-anak yang berseragam sekolah pada masuk mall, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nggak tahu anak saudara ada bersama dengan saudara, ada di sekolah belajar, atau masuk ke mall jam sekolah. Ya, pelajaran apa ketika anak-anak SD diajak masuk ke mall? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sementara anak-anak sekarang, ya, SMP aja baca masih blegak-bleguk, agak susah, tidak begitu lancar. Ya. Apalagi diajak
mencerna sebuah kalimat tidak banyak begitu nyambungnya. Saya begitu prihatin. Hari-hari ini melihat bahwa anak-anak ketika diajak belajar bukannya senang, ngantuk saudaraku. Ya, tapi kalau sudah disuruh istirahat bukan istirahat, malah mainan HP. Ya, miris sekali ya, generasi yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang tidak peduli. Mungkin bahkan orang tua, para orang tua juga tidak mempedulikan anak-anaknya yang sudah mulai ketagihan bermain handphone, saudaraku. Kuota dijojong terus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam. Ya. Ibu Elbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperbincangkan apakah kehidupan kita itu menjadi bermanfaat, ya kan? Di setiap kemana saya pergi, keluar, ketika jalan, ketika melihat sesuatu yang kurang pas dan kurang benar, saya akan mencoba untuk mendekatinya. Ya, siapa tahu punya dampak, siapa tahu bermanfaat. Kalau tidak, ya nggak jadi masalah. Karena bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya cuma memberikan sentuhan. Ya kan? Tapi orang-orang yang bekerja di dunianya, yang mendapatkan gaji, tapi kenapa tidak punya hati untuk memberikan dampak kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak zaman sekarang? Ya, katanya orang Kristen itu menjadi garam dan terang. Artinya menjadi dampak bagi lingkungannya. Ya, shalom, selamat malam, Ibu. Ya. Menjadi garam dan terang, menjadi dampak. Ya, artinya orang tersebut bermanfaat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagian ini dalam Alkitab, saudaraku. Ya, Alkitab mana yang mau kita baca malam hari ini, ya? Selamat malam Bu Elbi. Tumben belum tidur ya. Oke. Saya mengajak saudara membaca kitab Wahyu. Kitab Wahyu jarang sekali dikupas, saudaraku yang dikasih. Tapi hari ini saya tiba-tiba tergerak untuk men-sharingkan kitab Wahyu pasal yang ketiga. Surat ya, kitab nubuat. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 22. Ya, Wahyu pasal 3. Jadi ini surat kepada jemaat di Laodikia. Nah, saya membacakan untuk saudara Wahyu pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, ini surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, saudaraku, diakhiri dengan siapa bertelinga, ya hendaklah ia mendengar. Ya. Apakah kita masih punya telinga? Ya, masih jawabnya. Tapi apakah telinga kita berfungsi dengan baik untuk mendengarkan satu pesan yang baik? Belum tentu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kata yang menarik. Ya, kata yang menarik di sini adalah kata suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu tidak panas, tidak dingin. Ya. Dan di situ menggambarkan kondisi real tentang ya air yang ada di kota mana itu? Laodikia. Dan juga menggambarkan kerohanian jemaat Laodikia. Ya. Apa pengertian dari suam-suam kuku? Ya kan? Menurut saudara, suam-suam kuku itu adalah mungkin itu air hangat yang bisa dipakai untuk mandi, ya kan? Tapi apakah yang dimaksud perkataan dalam Wahyu pasal yang ketiga tentang suam-suam kuku itu berbicara tentang air untuk mandi? Yang jelas bukan. Apakah berbicara tentang air untuk diminum? Yang jelas bukan. Ya, tapi mau menggambarkan seperti apa? Nah, saudaraku, saya memegang handbook. Di sini ada handbook to the Bible. Jadi di sini uraian tentang kronologis sejarah apa yang terjadi dalam kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, dan saya akan membacakan ya uraiannya di dalam handbook to the Bible, ya, pedoman lengkap pendalaman Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari mana saya ngomong? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku ini yang menjelaskan bagaimana Wahyu pasal 3 terkhusus di jemaat Laodikia itu sebenarnya sedang terjadi apa. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Laodikia. Ya, Laodikia sebuah kota makmur dekat Hierapolis dan Kolose di lembah Likus, ya. Surat kepada jemaat di Laodikia ini menyebutkan beberapa faktor berkaitan dengan kemakmuran kota tersebut, ya. Jadi Laodikia itu merupakan kota yang makmur, ya. Apa yang menyebabkan kota itu makmur? Produk apa yang ada di sana? Wol lembu dan minyak atau salep pelumas mata. Ya, merupakan dua produk kota ini yang juga menjadi pusat perbankan. Ya. Jadi kota Laodikia merupakan kota yang makmur, di situ produksi wol, ya. Terus produksi minyak salep pelumas mata. Dan menjadi pusat perekonomian, pusat perbankan. Ya, berarti ekonomi di situ sangat maju, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mengenai gambaran air yang suam-suam kuku, ya, saya ingin membacakan sesuatu yang luar biasa di sini, saudaraku. Kasus paling buruk dari 7 jemaat itu ialah
Jemaat yang sedemikian puas dengan dirinya sendiri sehingga sama sekali buta terhadap keadaan dirinya yang sebenarnya. Orang yang terlalu puas diri itu kadang lupa melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Maksudnya begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Keadaan seperti ini jauh sekali dari yang semestinya, sampai-sampai Tuhan Yesus harus berdiri di luar. Nah, ayat yang keberapa yang mengatakan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu? Harusnya Tuhan Yesus ada di dalam atau di luar, saudaraku ya. Ya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam atau ada di luar? Ya. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Barang siapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, hidupnya dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan sudah ada di dalamnya bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi di sini anehnya Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati jemaat di Laodikia. Ya. Ayat berapa itu? Lihat, ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bayangkan loh, Tuhan Yesus harus mengetok-ketok pintu. Bolehkah aku masuk? Itu artinya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Jemaat Laodikia Kristen. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus ada di luar. Tuhan Yesus sampai mengetok-ketok pintu. Bolehkah aku masuk? Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jikalau ada orang, miris sekali, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Bagaimana, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika saudara kalau memposisikan diri seperti Tuhan Yesus yang mengetok-ngetok, ya, sambil menyapa, halo, anybody home? Apakah ada orang di rumah ini? Bolehkah aku masuk? Orang yang ada di dalam rumah diam saja. Gak ada respon. Itulah keadaan jemaat di Laodikia. Saya lanjutkan ya keterangan di Handbook to the Bible. Ya. Sampai-sampai Tuhan Yesus harus berdiri di luar sambil mengetuk-ngetuk pintu hati orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, supaya ia dibolehkan masuk. Bolehkah aku masuk? Ikut campur. Nah, ikut campur. Tuhan Yesus masuk ikut campur dalam kehidupan orang Kristen di Laodikia. Ya, supaya ia dibolehkan masuk. Surat ini penuh semarak, ya, daerah itu. Ya, perbankan dan produksi kain wol hitam membuat Laodikia makmur. Ayat 17 sampai dengan 18 memberikan informasi apa? Karena engkau berkata, aku kaya. Mereka kaya. Surplus, makmur, ya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Tidak kekurangan apa-apa. Soal keuangan no problem, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi rohaninya yang bermasalah di situ, saudaraku. Baik. Kota ini bangga atas sekolah kedokterannya. Oh, rupanya di Laodikia ini ada universitas kedokterannya yang punya fakultas kedokteran yang sangat bagus. Ya, kota ini bangga atas sekolah kedokterannya dan terkenal dengan apa? Akan minyak pelumas matanya yang istimewa. Ayat 18. Maka aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan. Mengisyaratkan, ya, mereka rabun, ya kan? Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya
kan? Bukankah di situ sesuatu yang luar biasa? Ya. Ada solusi untuk obat penyakit mata yang beleken. Ketika dioleskan minyak pelumas mata, ya, luruh bersih, ya, sehat sembuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Adanya di kota Laodikia. Nah, terus persediaan air Laodikia dialirkan dari sumber air panas yang cukup jauh. Rupanya di Laodikia ini ada sumber air panas, tapi sumbernya cukup jauh, ya. Bila mencapai kota, air itu sudah dalam keadaan suam-suam kuku. Ya kan? Ada sumber air panas dialirkan ke dalam kota, ya, sampai dalam kota airnya sudah suam-suam kuku. Tidak ada yang patut dipuji. Karena apa? Airnya sudah tidak bermanfaat lagi, menjadi air biasa yang tidak ada unsur untuk membuat kesehatan penduduk Laodikia. Tapi ketika di sumber air panas itu, ketika airnya dipakai, bisa mengobati penyakit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika menjadi suam-suam kuku, air itu tidak bermanfaat, tidak ada yang dapat dipuji, dikatakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari keterangan, ya, latar belakang, ya, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22 menjelaskan demikian. Makanya di situ dikatakan, saudaraku, ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini berbicara tentang gambaran air, sumber mata air yang panas. Ketika dialirkan begitu jauh sampai ke pusat kota menjadi suam-suam kuku, sehingga tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada nilainya, ya kan? Artinya menjadi air biasa, tidak ada manfaat untuk kesehatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan kerohanian jemaat Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, suam-suam kuku itu artinya tidak ada manfaatnya. Ya. Contoh, saudaraku, ya, suam-suam kuku yang tidak punya manfaat adalah air seni atau air kencing. Ya, air kencing itu tidak panas, kalau panas menjerit, tidak dingin, kalau dingin menggigil. Makanya suam-suam kuku, dan itu dikeluarkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu hanya contoh, saudaraku. Jangan menjadi pemikiran yang aneh-aneh. Tapi di sini dikatakan, ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa Tuhan memuntahkan? Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan aku meludahkan. Saudara, kalau saudara meludah artinya apa? Ya, itu sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mengganggu mulut saudara, maka saudara meludah. Ya, meludahkan. Dalam terjemahan lainnya dikatakan aku menolak engkau. Ya, menolak engkau. Kenapa? Karena engkau tidak panas dan tidak dingin. Engkau suam-suam kuku. Ya, kenapa suam-suam kuku, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara mungkin terheran-heran. Bukankah kalau suam-suam kuku masih bisa dimanfaatkan kalau kita minum? Ya, kita minum sesuatu yang tidak panas dan tidak dingin, ya kan? Itu ada asumsi demikian. Tapi ini bukan berbicara air untuk diminum, ya. Tapi manfaat air itu, saudaraku yang dikasih. Jadi
Apa manfaatnya jemaat Laodikia di hadapan Tuhan? Ya kan? Nah, keterangan yang tadi bahwa mengatakan tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang manfaatnya, tidak ada faedahnya. Makanya ayat yang ke-16, aku akan memuntahkan engkau karena tidak bermanfaat, diludahkan. Ya, aku menolak engkau. Kenapa menolak jemaat Laodikia? Karena engkau berkata aku kaya. Ya kan? Hati-hati kalau orang banyak uang, itu biasa sombong. Ya, hati-hati kalau orang kaya baru itu songong. Ya kan? Hati-hati jika engkau diberkati Tuhan, bukan berarti engkau punya iman. Ya. Karena koruptor juga punya banyak harta. Apakah mereka beriman kepada Tuhan? Ya, belum tentu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi indikasinya bahwa orang yang diberkati itu tidak menjamin dia punya iman kepada Tuhan. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku kaya, kata jemaat Laodikia. Ya, karena apa? Orang perbankan. Ya kan? Terus dia pengusaha wol hitam. Ya, produksi minyak oles mata. Ya, banyak orang-orang yang datang dari luar kota Laodikia datang ke kota Laodikia untuk mencari kesembuhan bagi matanya supaya bisa melihat dengan jelas. Nah, apakah hari-hari ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita? Ya. Berkali-kali Tuhan menolong kehidupan kita. Apakah kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan sudah menolong kehidupan kita? Atau mata kita itu seperti dua orang murid Yesus yang kecewa karena Yesus mati. Ia pergi ke Emmaus sambil berjalan, dua orang ngobrol betapa kecewanya Tuhan meninggalkan kita. Harusnya dia yang memimpin kita. Perjalanan sepanjang 7 mil ngoceh hal yang sama. Coba kalau Tuhan masih hidup, guru masih hidup, wah enak kita ada yang mimpin. Walaupun dia saat itu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi mata mereka seperti ada selubung yang menutupi mata sehingga tidak melihat Yesus berjalan bersama dengan mereka, menemani mereka. Bagaimana dengan kita? Dalam perjalanan hidup kita, ya katanya Tuhan itu selalu menyertai hidupmu. Katanya Tuhan itu Emmanuel, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Tapi kenapa ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tidak bisa melihat Tuhan berjalan di sampingnya, atau bahkan Tuhan sudah berjalan di depan kita? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena harta kekayaan itu seringkali menutupi mata hati kita. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Hati-hati jika engkau sudah mulai merasa nyaman, ya bisa membeli segala sesuatu, tidak perlu dengan susah-susah. Ya, karena engkau sudah punya banyak uang sehingga tidak lagi butuh Tuhan. Aku tidak kekurangan apa-apa. Bersyukur saudara yang masih berkekurangan, karena saudara masih bisa berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan beri aku kecukupan. Tapi kalau orang sudah berkelebihan seringkali menjadi songong, aku nggak butuh Tuhan lagi. Untuk apa berdoa? Wong tinggal beli aja, ada uang kok. Ya kan? Di situ Tuhan bilang, ya, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Secara rohani mereka sangat miskin. Nah, itulah bahayanya ketika orang Kristen diberkati Tuhan tapi lupa diri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lupa daratan. Ya.
Bahkan saking cintanya terhadap hartanya, uangnya, dia tidak mau mengakui bahwa dia itu sudah diberkati, merasa kurang aja. Supaya mendapatkan belas kasihan, karena kurang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau Alkitab berkata, Tuhan Yesus ngomong adalah lebih berharga memberi daripada menerima, banyak orang Kristen sekarang mengubahnya menjadi adalah lebih berbahagia menerima daripada memberi. Ya kan? Seperti halnya pada waktu iblis menggoda Hawa, ya. Iblis itu mengatakan kamu sekali-kali tidak akan mati. Padahal Tuhan berkata kalau kamu makan buah dari pohon itu kamu pasti mati. Nah, iblis memutarbalikkan 180 derajat, kamu tidak mati. Ya. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah hari-hari ini kita punya kebahagiaan dalam memberi? Memberi itu bukan hanya soal uang, tapi memberi tenaga, memberi kehidupan kita, memberi pikiran kita. Jangan pikiran toh, nanti orang lain yang mengerjakannya. Bahaya itu, nyuruh-nyuruh toh. Ya, apa sumbangsi kita? Usul. Ya, usulan kita, tenaga kita, hidup kita, uang kita. Kalau usul tok, ya kan, hampir semua orang bisa memberikan usul dan penilaian. Tapi untuk mengeksekusi usulan itu tidak semua orang bisa. Nah, apa perenungan kita hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Ya, kulakan daripada Tuhan. Membeli daripadaku, kulakan daripada Tuhan. Ya, karena apa? Sesuatu yang kita miliki berbeda harganya, berbeda kualitasnya dengan apa yang Tuhan punya. Kita hari ini berkata dan bangga, harga emas mahal, tinggi naik, kita punya berapa kilogram emas. Tapi ketika di hadapan Tuhan, emas itu menjadi alas kaki. Ya. Beda nilainya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, terus ayat 9, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Banyak orang hari-hari ini mengeraskan hatinya, tidak mau menerima teguran karena sudah merasa hebat. Ya, karena sudah merasa hebat, kayak orang-orang jemaat Laodikia. Ini loh, di sini loh, ya, fakultas kedokterannya akreditasinya A, bagus. Ya, ini loh kehebatan, ya, kehebatan kota kami, punya produk ya wall hitam, ya, punya produk oles mata yang mujarab, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mengeraskan hatinya. Kenapa? Merasa hebat, ya, merasa hebat. Apakah kita merasa hebat? Ya. Apakah kita punya kerelaan hati untuk menerima teguran? Apakah kita berada pada posisi yang benar? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Hari-hari ini banyak orang ingin menjadi orang yang sukses, berhasil dan kaya, tapi lupa dengan prosesnya. Ya, lupa dengan prosesnya. Ingat, orang sukses itu perlu proses. Dan orang yang sadar akan proses tidak akan banyak protes. Ya kan? Karena sadar diri bahwa memang posisinya belum sampai pada titik sukses. Ya.
seperti jemaat Laodikia. Kalau sudah sukses jangan songong. Ya. Jemaat yang ada di Laodikia ini sudah sukses secara materi. Aku sudah menjadi orang kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak butuh orang lain. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Kalau engkau mengasihi anakmu, jangan manjakan anakmu. Kalau memang harus didisiplin, disiplin. Jangan kasih manja-manja. Ya. Karena hari-hari ini tugas guru berat. Salah sedikit dilaporkan, dan orang tua pada mendukung mendukung kelakuan anaknya yang tidak punya etika. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa jasa seorang guru itu sangat besar. Kalau kita disuruh mendidik anak kita, mengajar anak kita, belum tentu kita bisa setelaten mereka. Kan kita sudah bayar. Ya iyalah, mana ada yang gratis. Ya kan? Ke toilet aja bayar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Kalau ditegur aja marah, bagaimana kalau dihajar? Kita dilaporkan, ya kan? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ketika mendengar kata relakanlah hatimu, apakah kita rela hati dikasih nasihat, dikasih masukan? Atau kita sudah merasa hebat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu sampai Tuhan Yesus keluar kok. Ya, sampai Tuhan Yesus ada di luar, mengetuk pintu, bolehkah aku masuk? Ya kan? Bolehkah aku masuk? Bolehkah aku ikut campur dalam kehidupanmu? Apakah kita hari-hari ini mengizinkan Tuhan Yesus berkuasa bertata dalam hati kita, dalam hidup kita, atau mengeluarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Sewaktu-waktu butuh kita panggil Tuhan. Ini nggak sempat manggil, Tuhan Yesus yang datang ketuk-ketuk. Hey, anybody home? Apakah ada orang di dalam? Bolehkah aku masuk? Jemaat Laodikia, parah bukan? Tapi bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita? Mempersilahkan Tuhan Yesus ya ikut campur dalam kehidupan, atau kita sudah merasa dewasa, ya, merasa hebat, tidak butuh Tuhan. Nah, orang yang butuh Tuhan itu mencari orang yang bisa mengarahkan hidupnya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya ketika Tuhan Yesus ada di dalam, ya, di situ akan makan bersama-sama dengan dia, tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena apa? Tuhan Yesus yang menyediakan. Nah, mungkin saudara akan nggak percaya. Itu omong kosong belaka itu, ya kan? Buktinya mana? Ya kan? Hati-hati ketika engkau sudah melecehkan, meremehkan kebenaran firman Tuhan, engkau suatu saat akan melongo bahwa orang-orang yang pernah engkau remehkan, yang engkau lecehkan, karena engkau tidak mempercayai apa yang dikatakan itu adalah firman Tuhan, sehingga engkau tidak mempercayai firman Tuhan lagi, maka engkau akan terkejut bahwa dunia akan terbalik berbanding 1. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ya, shalom Tante Lastri yang ada di Bandung. Apa kabar? Baru jumpa hari ini. Kemarin-kemarin enggak ada. Oke, sehat-sehat selalu Tante. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jika ada Tuhan ya bersama dalam hidupmu, apapun keadaan, situasi, kondisinya, ekonomi zaman sekarang, dikatakan di situ
kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Tuhan menyertai kamu, memproteksi kehidupanmu, dan mencukupkan segala kebutuhanmu selama Tuhan engkau izinkan ikut campur dalam kehidupanmu. Suruh masuk dalam hidupmu, tidak ada di luar. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Menangnya itu mau merelakan hati dan bertobat, ya, membuka telinganya, menerima Tuhan yang ikut campur dalam kehidupannya. Sampai di situ saudara paham? Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita terima hari ini? Ketika kerohanian kita mulai suam-suam kuku, itu artinya kita sedang setengah hati mengikut Tuhan. Suam-suam kuku itu punya makna adalah tidak punya manfaat. Makanya Tuhan memuntahkan dari mulutnya, meludahkannya dari mulutnya. Tuhan menolaknya karena tidak punya manfaat. Kenapa tidak punya manfaat? Karena jemaat Laodikia itu kerohaniannya terindikasi hanya setengah hati. Setengah hati mengikut Tuhan. Kalau kita setengah hati mengikut Tuhan, lebih baik gak usah ikut Tuhan. Ingat, setengah-setengah percaya sama dengan tidak percaya. Ya kan? Setengah-setengah percaya sama dengan tidak percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Aslinya adalah hai kamu orang yang tidak punya iman. Kurang percaya toh? Setengah hati, setengah percaya, setengah iman. 0. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Itu yang dimaksud dengan suam kuku. Tidak punya manfaat, Tuhan tolak. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, untuk apa? Bagi Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupanmu adalah supaya engkau bermanfaat. Jangan egois. Seperti jemaat di Laodikia, mentang-mentang sudah kaya, ya, mentang-mentang sudah jadi orang hebat, ya, aku tidak kekurangan apa-apa. Kata mereka, tidak butuh Tuhan, meremehkan orang lain, merasa paling hebat, ya kan? Apakah kita sadar sampai di situ? Kita beda-beda tipis dengan jemaat di Laodikia. Kita hebat, ya kan? Saking hebatnya kita melesat, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara mengenali jati diri saudara di hadapan Tuhan, ya? Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, shalom semuanya. Malam hari ini saya berdoa untuk saudaraku semuanya, kiranya saudara menjadi orang Kristen. Kalau panas itu punya manfaat, karena dalam kesehatan, ya, bangun tidur, ya, orang-orang kesehatan menganjurkan supaya minum air yang panas, bukan yang panas baru mendidih. Ya kan? Untuk apa? Mendetoksinasi. Ya, kalau memang dingin, dingin semua. Kalau dingin, dingin sekali, maksudnya gitu. Apa manfaatnya? Ya, kalau saudara punya ikan supaya bisa sampai hari besok, nah, saudara masukkan ke cooler, dikasih es batu, awet. Kalau anget-anget kuku, saudara masukkan makanan di situ, apa yang terjadi?
bau. Makanya Tuhan katakan memuntahkannya, meludahkannya, menolaknya. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Jadilah orang Kristen yang panas atau yang dingin, bukan suam-suam kuku. Artinya jadilah orang yang bermanfaat ya bagi orang lain. Masa bermanfaat bagi diri sendiri saja? Ya kayak jemaat Laodikia yang hanya bermanfaat bagi diri, memperkaya diri saja, gak ada manfaatnya untuk orang lain. Anfaedah. Cukup sampai di situ. Salam buat Tante Emma. Oke, berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Bu Mimin, berdoa untuk Bu Andan, berdoa untuk Bu Deborah Elbi, berdoa Bu Erlina, berdoa untuk Tante Lastri ya, berdoa untuk Tante Emma. Hari ini berdoa untukmu semuanya, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu, diberikan kesehatan, sukacita dan penghiburan. Apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan jawab, apa yang menjadi kesulitanmu Tuhan bukakan jalan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan tolong satu persatu. Masih ada mukjizat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi engkau yang percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa mukjizat itu masih ada, hidupmu pasti berubah. Amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Ya. Shalom.